Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, amin. Hari ini merupakan acara podcast yang ketiga dari Kampus Visit Bergas tahun 2022. Buah Mangga Buah Markisa, perkenalkan nama saya Safa Griselda Mulia. Hari ini saya akan membahas sesuatu nih bersama dua pemateri kita yang sangat cantik-cantik nih teman-teman. Apakah dari teman-teman udah ada yang mengenal mereka? Atau mungkin dari teman-teman ada yang belum mengenal? Oke, tapi nggak apa-apa, kan saya perkenalkan teman-teman. Yang pertama narasumber kita ini yaitu Bu Lani Zindi Utomo, yang biasa dipanggil Bu Cindy ya Bu. Iya. Bu Cindy ini merupakan guru BK di SMA Negeri 1 Bergas. Bukan tahun ya Bu. Dari kapan Bu Cindy ini jadi Bu guru Cindy BK di sini? awal di SMA Bergas tahun 2010 sampai sekarang. Jadi mungkin udah 12 tahun Bu Cindy di SMA Bergas. Wow, lama juga ya teman-teman. Iya. Oke. Pemateri kita yang kedua ini yaitu siapa ya? Cantik banget nih lah teman-teman. Ada Kak Nada Utada Ali Putri yang biasa dipanggil Kak Nada, betul ya? Iya. Kak Nada ini merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Bergas. Ini Kak Nada dulu kelas apa, Kak? Dulu dari kelas apa? 10 itu IPA 1. MIPA 1 dari kelas sampai kelas 12 ya? Kelas 10 MIPA 5, 11 MIPA 5, Kan berurutan. Iya, oke. Dari kelas MIPA nih teman-teman. Oke, ini langsung aja ya Bu, kita langsung ke materi. Teman-teman, Bisa lebih fokus ya. iya. Langsung aja. Hari ini podcast yang ketiga ini akan membahas tentang mengapa kuliah itu penting. Semoga dengan adanya video ini nanti teman-teman bisa membantu teman-teman dalam menjawab kuliah ini sebenarnya penting gak sih untuk masa depan? Oke, gak pakai lama lagi teman-teman, langsung cekidot. Oke, Bu Cindy dan Kak Nada, melihat di zaman sekarang ini di mana teknologi itu sudah sangat canggih ya. Kita itu bisa mengakses apapun, bahkan untuk mencari materi pembelajaran saja sangatlah mudah. Padahal kalau kita kuliah, cari materinya itu juga sama aja di Google, Bu, Kak. Oke, bahkan belajar di internet saja itu ya memang bisa diakses di mana saja dan kapan saja tanpa perlu kita harus kuliah. Nah, oke. Dan yang terpenting itu memang zaman sekarang kita bisa mengakses pembelajaran tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, lalu kenapa sih kita itu harus kuliah dan apakah itu penting, Bu, Kak? Tapi sebentar dulu, jangan langsung dijawab karena ini masih ada pertanyaan lagi, Bu, Kak. Iya. Oke, biaya kuliah. Mengenai biaya kuliah. Biaya kuliah ini sangatlah mahal, teman-teman. Kita harus mengeluarkan paling tidak ya sekitar 30 juta lah ya untuk kita bisa kuliah. Oke, apakah dengan begitu, dengan kita mengeluarkan uang sebesar 30 juta itu apakah kita bisa langsung sukses, Bu? Tapi jangan dulu dijawab, Bu. Ini masih ada pertanyaan lagi. Sabar ini Bu Cindy pengen jawab. Tunggu saja, Bu, sebentar. Oke, nggak apa-apa Bu Cindy. Teman-teman, Bu Cindy masih mau ingin menjawab pertanyaan dengan cepat, teman-teman. Oke, lalu yang selanjutnya lagi, lulus kuliah juga belum tentu kita itu bisa langsung kerja, Bu. Dan Kak, kalau begitu, kalau dengan adanya kita tidak bisa langsung bekerja, hanya menambah pengangguran di Indonesia. Oke. Dan belum lagi kalau kita kerja, itu tidak selinier dengan jurusan yang sebelumnya kita ambil. Bahkan banyak orang di luar sana itu bisa sukses tanpa harus kuliah. Contohnya ada Malik, ada Benyamin, Bob Sadino, dan ada juga Susi Pujiastuti. Mereka ini tidak kuliah, tapi kenapa kok mereka itu bisa sukses?
bahkan bisa jadi menteri, bisa jadi tokoh di Indonesia yang terkenal. Punya Kenapa kok? pesawat Iya. gitu kan ya. Kenapa kok mereka itu bisa sukses? Dan kalau di zaman sekarang nih Bu, banyak anak muda cuman main TikTok, jadi YouTube atau scroll-scroll aja bisa dapat uang banyak. Padahal mereka itu nggak kuliah Bu. Tapi kenapa kok itu bisa terjadi? Lalu sebenarnya tuh kuliah itu penting nggak sih Bu untuk masa depan? Tanggapan Bu Cindy sendiri bagaimana mengenai pertanyaan yang saya lontarkan tadi? Ini di sini boleh jawab ini sekarang. Boleh, silahkan Ibu. Kalau sekarang Ibu boleh jawab. Tadi pertama ini ya, apakah kuliah itu menjamin orang untuk bisa sukses atau tidak ya? Iya benar Bu. Kalau gini, sukses itu kan masing-masing orang berbeda sekali sudut pandangnya. Ada yang punya motor aja udah dibilang sukses. Ya, Ada yang sudah punya mobil itu dianggap sukses. betul. Nah, jadi sukses ini yang seperti apa yang diharapkan oleh orang atau masing-masing individu. Nah, ketika tadi dihubungkan dengan yang namanya kuliah, apakah bisa membuat orang sukses? Tentu saja bisa. Sesuai dengan harapan orang yang kuliah itu tadi. Jadi kayak misalnya orang kayak kalian gitu, misalnya nanti suksesku untuk dalam waktu dekat adalah bisa menyelesaikan studi saya di tepat waktu, nilai saya cum laude dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dianggap sebagai sukses. Jadi kuliah memang bisa membantu orang bisa sukses karena dia pemahamannya baru sampai di situ. Nah, tapi berkembang lagi, apakah dengan aku lulus ini aku bisa mempunyai sesuatu ataukah bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Nah, aku pengen nih setelah aku lulus nanti dari kuliah, aku bisa bermanfaat untuk orang banyak, misalnya buka lapangan pekerjaan orang lain, itu sukses buat saya. Oke. Gitu ya. Iya Bu. Paham maksud saya? Jadi Paham, kalau paham. mungkin kayak misalnya contoh aja lah gitu ya, kalau misalnya kayak anak-anak ya misalnya yang mungkin aku nggak perlu kuliah kok, aku juga bisa membuktikan kalau aku sukses. Ya nggak apa-apa, maksudnya mungkin dia dengan usaha apa misalnya, oh dia sambil kursus buka jahitan, oh pelanggannya banyak, nah itu namanya juga sukses kan menurut Oke. dia. Baik Bu. Gitu ya, itu Iya. jadi sukses itu masing-masing orang punya target sendiri, punya kriteria sendiri. Dan kalau Bu Cindy ditanya tadi apakah orang kuliah itu bisa sukses, ya tentu saja sangat bisa. Itu kan kembali ke masing-masing pribadinya masing-masing, gimana menganggap sukses itu yang seperti apa kayak gitu. Itu satu. Terus Oke. kemudian apalagi nih Tentang kuliah itu biayanya mahal Bu. Itu bagaimana? ini juga cara pandang orang lagi ya. Bu Cindy selalu menganggap itu sebagai cara pandang orang lain juga berbeda. Orang menganggap kuliah itu sebagai suatu hal yang malah mahal itu karena dia menganggap kuliah hanya sebagai tren. Oke. Paham Iya. ya? Paham. Kenapa kok menganggap tren Bu? Iya, untuk gengsi, untuk prestis. Jadi, oh aku sepenting kuliah di tempat yang favorit. Kalau seandainya di negeri nggak keterima, aku di universitas swasta dengan biaya tentu saja sangat mahal. Dan dia dengan bangganya membanggakan kuliahku mahal. Oke. Itu tren supaya dianggap orang keren gitu. Tapi untuk yang benar-benar merasa bahwa kuliah adalah suatu jalan dia untuk menuju sukses, jalan dia untuk mencapai capaian tertentu dengan belajar yang sungguh-sungguh, dengan belajar adalah kuliah adalah harapan dia. Tidak ada kata mahal, Mbak. Iya. Kata orang Jawa itu kan kalau kita pengen melakukan sesuatu ya kita harus punya effort atau kita punya usaha untuk apa ya, untuk mencukupinya, kayak apa namanya kalau istilah Jawa ya, jadi kayak ya kalau kamu mau ya kamu harus biaya itu, berusaha itu gitu kan. Nah aja maaf nggak apa-apa Ibu. Itu ya, itu tergantung sudut pandang orang. Jadi kalau menurut saya ilmu itu nggak mahal, nggak murah gitu ya. Ilmu itu mahal karena pengalaman di kampus, ketemu sama banyak dosen, ketemu dengan teman-teman, saling bertukar pikiran. Ilmu itu sangat mahal. Jadi orang kalau mengatakan kuliah mahal ya itu tergantung sudut pandang lagi.
Kalau dia merasa kuliah itu adalah sesuatu yang membantu dia untuk sukses, tidak ada kata mahal. Dan lagi kalau misalnya tadi dibilang kuliah itu mahal, terus akhirnya membuat orang tidak mau kuliah, itu salah besar. Karena ternyata murah gitu. Murahnya dalam artian sekarang ada banyak beasiswa gitu ya. Iya, betul, Seandainya betul. memang tidak lolos di KIP gitu, KIP sekarang istilahnya KIP kuliah, kalau dulu bidik misi. Seandainya kalau sekarang tidak dapat, misalnya nggak lolos dari KIP kuliah, ya sambil nyari Di rekomendasi, internet. ya Iya. beasiswa yang lain atau yang apa. Saya kalau dari dapat KIP kuliah itu kan sama sekali tidak ada biaya pendidikan, per bulan dapat uang saku gitu ya. Dan nggak tahu Bu Siti kalau teknisnya seperti apa ya gitu ya. Mungkin narasumbernya nanti mungkin yang bersangkutan gitu ya. Iya. Bagaimana teknis penyampaian dananya. Nah, ini yang perlu anak-anak tahu kelas 12 ya. Jadi jangan takut biaya kuliah itu mahal. Jadi kalau kalian sudah tahu esensi kuliah itu seperti apa, kalian tidak akan pernah menganggap kuliah itu sebagai sesuatu yang mahal. Dan jangan khawatir, beasiswa itu banyak sekali di kampus ya. Kalian tahu Iya, sendiri ya. betul, Jadi Bu. beasiswa itu banyak banget di kampus. Kalau seandainya nggak lolos di KIP kuliah pun kalian bisa dapat, entah itu yang TPA yang khusus, yang IPK-nya bagus, atau yang BSM ya, atau yang Iya. apa. Jadi intinya tergantung gimana kita mau mengupayakan. Iya, betul, betul Ibu. Gitu kan ya. Iya. Jadi ini catatan untuk anak-anak kelas 12, Bu Cindy pesan, pokoknya jangan sampai menyerah hanya karena alasan biaya kuliah yang mahal gitu ya. Gitu. Iya, betul Gimana? teman-teman. Kira mungkin Mbak Nada ada komentar atau gimana, atau bisa nambahin pendapatnya Bu Cindy nih? Udah, ini Cindy awal. Oh iya, Bu Cindy aja dulu. Selesai. Iya, Bu Cindy Oke. aja dulu nggak apa-apa. Oke. Kemudian tadi apa ya Mbak? Lulus kuliah juga belum tentu bisa langsung kerja. Iya, betul Bu. Ini sebetulnya pemikiran-pemikiran kuno yang harus kita luruskan. Itu tandanya orang belum bisa move on gitu ya. Kalau dulu memang iya, misalnya lulus dari UNES pokoknya harus jadi guru karena memang pendidikan. Iya, betul. Anak teknik ya kerjanya di bidang keteknikan. Anak ekonomi ya pokoknya yang berkaitan dengan ekonomi. Terus delalah pada saat itu belum banyak kompetitornya, belum banyak persaingannya, sehingga orang dengan mulusnya mencari pekerjaan zaman dulu, di era dulu. Di era sekarang kan tidak, karena perubahan begitu sangat pesat sekali, sehingga kadang antara lulusan dengan dunia pekerjaan itu perbandingannya tidak seimbang. Banyak lulusannya dibanding di pekerjaan. Nah, tapi kan itu tergantung kembali lagi ke masing-masing individunya. Dan kalau menurut Bu Cindy sekarang itu, Bu Cindy sambil nyontek ya ini ya. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Tadi apa, kerja belum tentu sesuai dengan seperti jurusan ya. Iya, betul. Atau belum tentu bisa langsung kerja. Iya, belum tentu bisa langsung Ah. kerja setelah kuliah, lulus kuliah. Nah, ya itu kembali lagi ke masing-masing individunya. Sekarang gini, dunia kerja kan menuntut tidak hanya sebatas kemampuan secara akademik. Dunia kerja itu tidak sebatas menuntut kamu pandai secara akademik, tapi ada etos kerja, ada namanya mental yang kuat, yang tangguh, orang yang punya kepribadian yang baik, orang yang dalam artian bisa bekerja secara tim, dia punya link yang bagus, dan itu sebetulnya bisa diperoleh ketika selama kuliah gitu loh. Kayak misalnya pengalaman berorganisasi itu nambah link gitu kan, Oke. nambah wawasan. Perkuliahan tentu itu menambah kemampuan akademiknya. Nah, kok banyak juga mahasiswa kok yang katanya dari universitas keren kok juga banyak juga yang nganggur. Nah, itu tanda tanya kenapa gitu kan. Sementara di settingan awalnya mereka masuk ke perguruan tinggi itu kan penuh dengan keilmuan, berpikir kritis, terus menjadi kreatif gitu kan ya. Iya. Nah, tapi mencapai menjadi seperti itu, nah kadang berkaitan sama etos kerja. Jadi misalnya
orang terlalu gengsi untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin dia rasa tidak sesuai dengan Passion. Oh pendidikannya atau ya. passionnya. Iya. Terus ada lagi anggapan orang tua, pokoknya kamu nanti harus jadi PNS. Padahal yang namanya orang bekerja nggak harus jadi PNS gitu Betul kan. itu. Eh, Terus orang dikatakan kerja kalau berangkat pagi pulang malam pakai baju kantoran. Sementara yang namanya pengusaha, berwirausaha itu dianggap tidak bekerja. Makanya tadi Bu Cindy bilang yang mengatakan pekerjaan itu harus sesuai linear dengan pendidikan itu masih pemikiran kuno. Untuk era sekarang nggak bisa kayak gitu karena eh, berkaitan dengan kreativitas masing-masing individu juga. Misalnya, oh anak ekonomi misalnya, dia sekarang kan banyak industri kreatif ya di era-era zaman sekarang misalnya oh dia bikin shop online shop itu mereka udah bekerja bu mereka berarti kan lah ngapain kuliah jauh-jauh tinggi-tinggi cuman buka online shop loh kamu lulusan SMP SMA bisa nggak sih bikin online shop yang misalnya eh, bisa memasarkan dengan baik memasarkan barang itu kan butuh ilmu marketing kayak gitu Betul, ya betul, Bu. misalnya untung rugi itu kan ada hitungannya gitu ya kalau anak IPS gimana itu ya maksudnya paham ya Iya, ya paham, jadi Bu, paham. punya usaha online shop pun juga butuh ilmunya gitu ya kayak misalnya Bob Sadino kenapa kok waktu dia nggak sekolah tapi bisa sukses yang demikian ya mungkin karena latih pengalaman-pengalaman yang mungkin dia dapatkan hampir mirip seperti anak kuliahan gitu misalnya dia ditempa dari pengalaman-pengalaman kecil jualan telur asin keliling kayak gitu kan terus akhirnya sukses ya itu berkaitan juga dengan etos kerja tadi etos kerja nggak gengsian kayak gitu dan itu harusnya dimiliki oleh masing-masing mahasiswa yang akan lulus gitu loh jadi dia nggak hanya mengandalkan aku pengen ngeteni ono lowongan bukaan ya sampai kapan kamu akan mulai bekerja gitu Oke. dan kadang ada anak yang kalau saya ketemu alumni aduh bu masih di rumah bikin ini mereka malu untuk bu aku bikin usaha mereka malu untuk mengakui nggak usah malu jadi itu pekerjaan juga gitu loh malunya mereka karena itu tadi masih ada anggapan-anggapan kuno yang kerja harus yang namanya kerja itu ya harus apa namanya pulang pagi berangkat sore pakai baju seragam kerja ya gitu Iya, kan iya. nah dia menduduki suatu kerja di ruangan itu zaman dulu zaman era sekarang nggak bisa bahkan orang zaman sekarang kerja aja bisa dari rumah gitu kan dan itu malah jauh lebih bisa punya uang yang lebih banyak dibandingkan hanya sekedar mengandalkan dari perusahaan atau dari instansi tertentu untuk mendapatkan gaji Oke. ya Oh iya, Bu. gimana kepanjangan nggak sih Enggak, Bu, ya enggak apa-apa. nggak Biar apa-apa ya teman-teman ini nanti yang melihat Mm-mm. video ini bisa jadi, oh ternyata tuh kuliah tuh begini. Oh, ternyata kuliah tuh emang penting gitu ya, Iya, Bu. iya, kuliah itu sangat Iya. penting sekali dan pengalaman kuliah itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Diganti dengan materi nggak bisa. Kok bisa, Bu? Kayak semacam kalian misalnya yang sudah sekarang sudah menikmati nikmatnya kuliah seperti apa kayak kalian ditempa di kawah Chandra di muka itu ya, maksudnya di suatu kawah yang kalian benar-benar ditempa dengan situasi yang kadang tidak kalian duga misalnya tiba-tiba dosennya kasih dadakan tugas kayak gini ujian kayak gini kalian diajak untuk berpikir secara kritis ketika ada pembelajaran berlangsung di dalam kelas kalian diskusi, kalian mempresentasi, kalian berargumentasi kalian berinteraksi dengan orang-orang yang mumpuni di ilmu itu yang titelnya ya profesor, guru besar, doktor gitu ya. Iya. Kalian juga berdiskusi dengan teman-teman seangkatan kalian, kalian berdiskusi dengan em, kakak tingkat kalian, kalian berinteraksi di organisasi. Itu tuh pengalaman yang nggak mungkin dimiliki oleh orang yang nggak kuliah. Dan Oke. ketika ada orang bilang, alah itu kan juga bisa kok kita bergaul dengan orang-orang banyak orang gitu. Ya nggak bisa. Jadi kayak diskusi, ikut seminar, lokakarya, kayak gitu kan
karena kita memang menjalani kuliah itu ya, karena akhirnya kita jadi kenal, oh ada seminar ini, oh ada lokakarya ini, ya gitu kan karena kuliah gitu. Mungkin kalau kita nggak kuliah kan ya kita mau apa? Ketemu sama orang yang sepemahaman aja. Mungkin nggak sih, coba kita secara logis ya. Misalnya anak yang, maaf saya nggak mengerendahkan, nggak yang kuliah nggak gimana. Misalnya yang nggak kuliah, otomatis untuk akses untuk mau ke sana kan susah. Gimana coba mereka bisa ikut seminar, workshop, pelatihan, gimana mereka bisa berinteraksi dengan para pemuka-pemuka ilmu itu. Dan itu memang nggak bisa digantikan dengan materi. Pengalaman itu sangat luar biasa. Iya. Iya. Iya, Bu. Iya nggak? Iya, Kamu betul, Bu. merasakan nggak, Iya, Mbak merasa Safa sama banget. Mbak Nada? Rasain kan ya? Iya. Dan itu akhirnya membentuk pola pikir. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang pemikirannya maju di depan kita, yang penuh dengan kritis, itu akhirnya kita terbawa ke sana secara tidak langsung, ya kan? Pikiran kita jadi tambah kritis, kita jadi lebih ingin maju, termotivasi, aku juga kepengen besok bisa kayak gitu, ya kan? Iya, Nah, Bu. itulah yang kadang saya juga ingin menyampaikan ke anak-anak kelas 12 gitu, yang sebentar lagi mau lulus kuliah, mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Ayo, banyak kesempatan yang baik sekali ketika kamu nanti masuk di perguruan tinggi. Salah satunya pengalaman, ya nggak bisa kamu ganti dengan apapun. Kayak misalnya nanti kalian lulus, maju ke podium, pindahkan toganya dari kiri ke kanan pakai atribut kelulusan, atau ketika kalian nanti berhasil tanggung jawabkan hasil penelitian kalian melalui skripsi atau tugas akhir di depan penguji, itu ada rasa kebanggaan yang luar biasa gitu kan. Iya. Iya enggak? Iya, betul itu. Dan orang tua kan, wah anakku udah bisa menyelesaikan S1-nya, itu juga bisa membuat orang tua menjadi bangga. Kayak gitu ya. Jadi kuliah itu pengalaman yang sangat luar biasa, dan jangan sekali-kali mengatakan kuliah mahal. Kalau kalian membandingkan itu, ya itu karena kalian belum paham kuliah itu seperti apa. Nah, ketika kamu mendengar apa yang Bu Sini sampaikan dan mungkin ditambah dengan Mbak Nada, kuliah itu seperti ini, jadi nggak ada kata mahal lagi deh, yakin nggak ada kata mahal lagi. Dan kalian nanti bisa dapat beasiswa yang sangat banyak sekali di kampus itu. Tanya sama kakak tingkat kalian yang satu sekolah ini atau dengan alumni kalian, langsung ke kajurnya atau kaprodinya atau ke sekjurnya, ikut dalam kegiatan UKM, ikut dalam organisasi, itu nambah link, nambah wawasan. Terus nanti kalau ada teman, ini ada bukaan pendaftaran beasiswa ini loh, mau ikut enggak? Nah, itu kan ada banyak kesempatan gitu. Artinya ya jangan putus asa, intinya jangan putus asa, masih banyak jalan gitu. Jadi kuliah itu nggak mahal anak-anak, kuliah itu bisa diupayakan. Bu Sini tidak bisa bilang kuliah itu murah, tapi Bu Sini mengatakan kuliah itu bisa diupayakan gitu. Jadi jangan menyerah gitu ya. Kemudian lulus kuliah juga belum tentu, tadi udah bisa dijawab ya, lulus kuliah sudah. juga belum tentu bisa langsung kerja. Itu karena kembali lagi ke individunya masing-masing. Tadi makanya ketika anak kuliah itu jangan hanya dunia kampus, kantin, kos gitu kan ya. Iya. 3K, kampus, kantin, kos, jangan hanya itu, tapi buka link jejaring, tentu yang positif ya. Iya, Misalnya positif. misalnya ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa, ikut organisasi BEM, Hima dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan menambah wawasan plus link gitu. Terus aktiflah kalian di perpustakaan. Dosen itu biasanya makalnya di perpustakaan gitu kan ya. Dosen itu selalu makalnya di perpustakaan. Nah, sok deket juga nggak apa-apa sama Pak dosen gitu ya. Iya. Sok menanyakan kayak gitu. Itu penting gitu, karena dari itu nanti kalian dikenal, ini anak baik nih, ini anak rajin. Misalnya jadi komting gitu ya, jadi ketua kelas. Nah, banyak berhubungan dengan dosen, ada banyak benefit loh ketika kalian nanti jadi komting gitu ya. Ketika ya nanti nilainya bisa lah, bocah sergap masih dibantu sama pak dosen. Ini bukan nyogok, tapi ya memang biasanya dosen pun juga bisa menilai masing-masing mahasiswanya seperti apa. Nah,
Kalau biasanya kalau jenjang karir di dosen kan kayak gitu. Pertama jadi asdos dulu. Nah, terus nanti kalau sudah dirasa dia bagus, kinerjanya bagus, diusulkan untuk ikut tugas belajar, ngambil S2, nah nanti direkrut jadi dosen itu. Jadi intinya itu tergantung etos kerjanya tadi. Jadi kok lulus kuliah kok nggak langsung kerja, nah itu kembali lagi ke etos kerjanya gimana, mentalmu seperti apa, mentalnya ingah-ingih, mentalnya hanya apa namanya, gengsi, aku kerjanya ya harus jadi PNS, aku kerjanya harus gaji sekian, ya sampai kapan kamu nggak akan kerja? Karena nggak mungkin perusahaan menerima fresh graduate yang lulusan baru-baru itu langsung digaji mahal, mungkin nggak sih? Nggak mungkin Ya nggak pastinya. mungkin kan Iya, ya, jadi dimulai dari nol, karena itu memang jenjang karirnya seperti itu, dilihat dulu kinerja kamu kayak apa, kayak gitu betul. gitu ya. Iya. Oh, jadi semangat sekali ini anak-anaknya, sangat semangat Bu Cindy ini hari ini. Kemudian kerja juga belum tentu sesuai dengan seperti jurusan kita. Ya itu era dulu yang Bu Cindy tadi bilang. Kalau dulu karena kompetitornya nggak begitu banyak, sekarang kompetitornya semakin menyempit. Nah, Ibu ini kasih bocoran ini anak-anak. Misalnya di perbankan ya. Perbankan itu kan orang ngiranya oh yang kerja di perbankan jadi banker itu pasti anak manajemen akuntansi gitu kan, Iya, betul. ekonomi dan lain sebagainya. Namun di era yang sekarang dengan perubahan yang begitu cepat itu, pihak-pihak bank itu malah justru melihat anak-anak teknik juga punya potensi kerja di bank gitu. Kenapa? Gitu. Biasanya anak accounting, manajemen itu kan lebih di belakang meja ya, dalam artian dia accounting lebih teliti kerjaan di dalam kantor. Tapi di bank kan juga butuh orang-orang yang keluar gitu, yang mau ditempatkan di tempat di seluruh Indonesia gitu kan ya, yang nggak mau di pusat kota, yang mau langsung ke konsumennya, pemakai apa misalnya mau minjem dan lain sebagainya. Itu butuh anak-anak teknik, karena anak teknik itu katanya terkenal dengan eksplorasi outdoornya yang sangat luar biasa gitu ya. Dia juga sangat apa ini tadi Bu Cindy kalau menulisnya terkenal tahan banting, gitu kan, siap hidup di remote area yang mungkin kadang tidak sesuai dengan prediksi mereka, jadi mereka survive gitu ya. Dan itu memang karena anak teknik terlihat seperti itu, akhirnya itu menjadi daya tarik orang bank untuk merekrut orang-orang dari teknik untuk jadi karyawan di suatu bank. Jadi jangan heran sekarang orang di perbankan itu nggak mesti orang dari ekonomi, bahkan anak teknik aja bisa masuk ke situ. Terus pernah suatu ketika saya ada pengalaman ke suatu bank gitu, tak tanya tellernya, Mbak dulu dari mana Mbak sekolahnya gitu. Oh dari pendidikan sejarah UNES Bu. Loh berarti kan nggak mesti jadi ya misalnya kan itu jauh banget loh, kok bisa pendidikan. Nah karena sekarang lowongan seperti itu tuh kadang membutuhkan banyak disiplin ilmu gitu loh, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan karena adanya perubahan era tadi. Loh ya tadi kan biasanya anak akuntansi, anak manajemen ekonomi kan lebih banyak di belakang layar gitu kan, di belakang meja yang sibuk ngitung uang dan lain sebagainya. Nah, yang keluar itu anak-anak teknik nih yang memang punya daya tahan banting untuk bisa ke sana kayak gitu. Itu ya. Kira-kira itu sudah sesuai belum ya jawabannya? Ya, Sudah. Kembali lagi nanti gimana gitu ya. Kemudian kuliah sama saja dengan belajar. Padahal belajar bisa di mana saja. Ya. Belajar memang bisa di mana saja gitu ya. Belajar itu gimana sih? Belajar itu kan proses dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita memahami suatu hal, tidak memahami suatu hal menjadi paham suatu hal dan lain sebagainya. Memang dalam proses kita kuliah itu ada proses belajarnya juga. Tapi yang perlu diingat, pengalaman tadi itu yang tidak bisa didapatkan di mana tempat yang lain gitu. Belajar bisa di mana saja, tapi pengalaman kuliah tidak bisa diterima di Mana saja. iya gitu. Jadi beda kan. Jadi kalau belajar ya kita sampai
kapanpun kita belajar, sampai kita mau meninggal pun kita mesti belajar menyesuaikan diri. Oh, ini aku dulu udah muda seperti itu, sekarang kalau udah tua gimana gitu. Itu juga belajar menyesuaikan diri. Tapi ya namanya kuliah nggak bisa, kita mau dapatkan mana? Masa-masa kuliah itu mau kita dapatkan di mana? Nggak bisa gitu. Kemudian apalagi, apakah kuliah menentukan seseorang sukses, yang tadi Bu Cindy jalankan. Jadi kuliah kalau menurut Bu Cindy pribadi merupakan suatu jalan di mana kita, ketika kita bisa melampaui itu, kita bisa sukses gitu. Jadi menurut saya kuliah membantu orang menuju jalan kesuksesan. Menurut saya itu. Kenapa Bu? Ya karena di perkuliahan kamu akan mendapatkan banyak hal yang tidak kamu dapatkan di tempat lain. Terus, kalau di SMA Bu, jangan merasa cukup pendidikanmu hanya pada setingkat SMA saja nih anak-anak kelas 12. Karena kelas 12 besok kamu lulus SMA dengan ijazah SMA itu belum cukup menjawab kebutuhan saat ini, kehidupan saat ini gitu ya. Iya, Karena betul. dengan tantangan perubahan ya, katanya revolusi industri 4.0, society 5.0 itu kan menuntut orang atau individu untuk yang berpikir kreatif, kritis, komunikatif, collaboration gitu ya. Apa itu sudah kamu dapatkan ketika kamu di SMA? Kan belum. Dan tantangan itu real ada di depan mata kita. Coba semua alat elektronik semua pakai bahasa Inggris. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris juga kamu akan kesulitan sendiri. Misalnya kemampuan berpikir kritis, kreatif itu kan kalau nggak dapat pendidikan nggak mungkin bisa seperti itu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ke apa tuh? Kuliah tidak sesuai dengan realita kehidupan. Ini dalam hal apa? Misalnya dalam hal apa kuliah dikatakan tidak sesuai dengan realita kehidupan? Ketika itu dikatakan tidak sesuai dengan realita kehidupan, biasanya kan orang berpikiran, oh kan secara teori kayak gini, gitu kan? Misalnya 1 + 1 ya 2, itu teorinya harus seperti itu, gitu ya. Nah, tapi anak-anak kuliah tidak hanya sebatas dijejali dengan teori saja saat ini. Kalau Bu Cindy melihat dengan banyaknya UKM, organisasi-organisasi yang bisa diikuti mahasiswa, saya melihat nggak seperti itu loh, gitu ya, nggak seperti itu loh anak-anak. Jadi teori memang iya, tapi mereka secara tidak langsung juga terjun ke dunia masyarakat. Kayak misalnya kalau anak UNES nanti ada namanya PPL, praktek pengalaman di lapangan, ada PKL, terus nanti ada KKN. Itu sebagai salah satu cara kalian untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kamu dapat ketika di dunia kampus. Jadi menurut saya ya dunia kampus menjawab tantangan realita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Seorang guru, kamu hanya dikatakan teori tok kalau kamu nggak bisa ngajar, gitu kan. Tapi kan realnya anak UNES, anak pendidikan itu mesti ada PPL gitu kan, nggak mungkin enggak, karena itu sebagai syarat untuk kelulusan. Dia pasti akan praktek ke lapangan gitu. Terus misalnya ini ditambah lagi ada yang namanya politeknik kan. Politeknik kan salah satu pendidikan vokasi. Vokasi itu kan lebih ke praktik ya. Nah, itu juga sangat menjawab tantangan dan realita kehidupan. Jadi kalau tadi dikatakan kuliah tidak sesuai dengan realita kehidupan yang seperti apa, misalnya mungkin orang-orang kan menganggapnya dengan gelalah ini ada pandemi corona selama kurang lebih 2 tahun, kondisinya kok Indonesia masih seperti ini saja, banyak yang diputus atau diputus masa kerjanya, jadi PHK, terus mencari uang menjadi susah, kebutuhan menjadi semakin tinggi. Nah, mungkin orang-orang menganggap itu, loh apa gunanya kuliah kalau kamu tidak bisa merubah itu. Nah, nggak segampang itu anak-anak ya, nggak semudah orang mengatakan itu, tidak. Ini sistem gitu ya, kondisi Indonesia ini sistem, bukan langsung tugasnya lulusan sarjana merubah itu, nggak bisa.
yang fresh graduate nggak bisa kayak gitu. Yang bisa merubah sistem itu adalah ayo kita bersama-sama merubah kondisi yang misalnya tidak menyenangkan, ekonomi yang masih terpuruk, gimana caranya kita bisa bantu orang. Nah, itu salah satu cara langkah kita untuk merubah keadaan. Misalnya yang kayak ada jargon-jargon kayak semacam tetangga yang ngopeni tonggo gitu kan ya, waktu corona itu ya maksudnya ayo kita yang apalagi orang-orang yang merasa terdidik dalam pendidikan lingkungan ilmiah itu bantuinlah apa misalnya ada tetangganya yang sedang mengalami musibah corona misalnya, dibantu pakai apa sembako dan sebagainya. Nah ini mungkin ya anak-anak di bidang farmasi, di bidang kedokteran yang mungkin juga mulai punya idealisme nih, gimana ya aku bisa mengaplikasikan ilmuku menemukan suatu vaksin kayak apa, dan ada kan yang di Indonesia juga walaupun mungkin setelah dites tidak digunakan pada akhirnya, tapi kan itu sebagai jawaban bahwa mahasiswa bisa menjawab tantangan realita kehidupan gitu. Terus anak teknik bikin mobil listrik kayak apa, itu sebenarnya sangat menjawab gitu lah gitu ya, mungkin itu mungkin mungkin itu Mbak dari Bu Cindy, dan mungkin kita nanti bisa diskusikan lagi ya kira-kira yang Bu Cindy sampaikan tuh gimana gitu. Silakan nih gantian Mbak Nada atau gimana ya. Jadi kalau menurut Kak Nada sendiri gimana nih tanggapan mengapa sih kuliah itu penting? Penting banget sih kalau dari Mbak aja ya. Kalau dari Mbak Nada itu udah lengkap banget tadi dari Bu Cindy. Pokoknya jelasin penting banget. Di kuliah beda banget waktu pertama. Ini lebih ke berbagi pengalaman aja ya. Iya, nggak apa-apa. Yang Bu Cindy bilang. Kalau di kuliah itu pertama kali masuk kelas, alhamdulillah di UNES itu dosennya masuknya ngadain Zoom terus. Jadi kadang kan ada yang bilang satu semester cuma 2 pertemuan gitu aja, terus gitu. Terus waktu di jurusannya Mbak Nada sendiri, dosennya tuh aktif sih menurut Mbak Nada ya. Kayak di SMA gitu beda banget. Pas waktu pertama kali pembelajaran itu kan disuruh nyebutin nih nama sama NIM-nya. Teman-teman Mbak Nada tuh bilang NIM-nya kan angka, ada yang bilang 011 misal gitu ya. Itu disuruh ngulangin sampai berapa kali. 0 itu sebenarnya bukan bilangan. Yang bilangan yang bener kan 0. Baru sampai ke berapa itu baru dibenerin, ya udah nggak usah diulang lagi. Terus teman-teman jadi ini kuliah seru banget. Pokoknya kalau kuliah penting banget. Kalau Mbak Nada sendiri pertama ya bisa menambah wawasan ya, pengetahuan. Nggak semuanya waktu berpikir nanti kuliah kayak gimana ya, susah nggak. Terus waktu di SMA kan pembelajarannya udah ya mungkin lumayan susah. Terus ternyata enak sih, seru. Nanti dosennya dosennya tuh kadang kan bilang kalau kuliah itu belajar sendiri gitu. Di UNES tuh Mbak Nada ngerasain kayak dikasih paduan materi, terus dikasih soal-soal tuh kayak sekolah di SMA. Beneran kayak sekolah, nggak yang harus belajar sendiri, nyari di sini, nyari referensi, tapi emang kita ya juga harus nyari ya. Iya, harus berusaha juga. Di situ, nah itu dari segi keduanya nanti kita juga berlatih mandiri. Kalau dari Mbak Nada kan Mbak Nada masih di rumah, masih daring, belum ke kampus, jadi belum tahu sih, baru berapa kali gitu lihat-lihat gedung, belum tahu kelasnya. Jadi ya belum terlalu gitu kalau kuliah. Seru kan saya virtual ya. Iya, baru ketemu sama dosennya, sama doswalnya juga belum. Jadi belum lengkap, kurang. Mungkin tadi kan Bu Cindy kalau di kuliah nanti bisa menambah organisasi pengetahuan. Nah dari Mbak Nada sendiri, Mbak Nada belum menemukan kira-kira organisasi yang pas Mbak Nada banget gitu. Belum, tapi banyak banget di kampus tuh UKM ya, kalau di UNES ya disebutnya. Nah kalau biaya sendiri Mbak Nada alhamdulillah KIP. Mahasiswa penerima KIPK
itu masuk KIPK, ambil dari slip gaji orang tua, yang itu apa, gaji orang tua dibagi sama anggota keluarga nggak lebih dari 750, kan ada persyaratan itu. Mbak Nada nyoba, alhamdulillah lolos. Ya Mbak Nada tuh senang banget. Pertama juga mikir kuliahnya nanti biayanya gimana, orang tuanya tuh, maksudnya ibu sama bapak, ibu kan di rumah yang kerja cuma bapak, tapi ya alhamdulillah senang banget waktu itu. Nanti bisa lihat itu kalau di KIPK update informasi di YouTube bidik misi. Nah terus kalau yang di Instagram itu sahabat kuliah KIPK ada. Kalau untuk informasi UNES sendiri bisa itu UNES_Semarang. Buat teman-teman kelas 12 yang mau tahu tentang UNES. Terus yang tadi yang ketiga, Mbak Nada tuh nggak tahu ngomong pertanyaan Pertanyaannya tadi tentang nggak selinear sama bidangnya. Kalau menurut Mbak Nada sendiri, bener Bu Cindy, zaman sekarang tuh anak-anak mungkin dulu mikirnya bapak ibu nanti jadi PNS, nanti jadi guru gini. Pertama waktu SD aku pengennya jadi guru, tapi alhamdulillah ini masuk bisa di masuk pendidikan pendidikan. matematika ya. Tapi setelah masuk ini di perkuliahan tuh, kemarin kan juga teman-teman pada ikut organisasi, terus pada buat story yang gini-gini. Sedangkan Mbak Nada kan baru belum, maksudnya belum ikut yang banyak kegiatan gitu. Terus di rumah tuh Mbak Nada tuh suka yang tata busana gitu. Waktu SMP ikut ekstra tata busana. Nah terus kok kepikiran kayak pengen nyoba, pengen buat gitu. Terus usaha sekarang kan fashion tuh maju banget kan. Betul. Terus di sosial media itu kan juga banyak berbagai model gitu. Terus ini juga lagi belajar sih. Jadi ini ya, apalagi kalau sebenarnya nggak yang scrolling TikTok, lihat YouTube gitu-gitu menghasilkan uang, tapi kadang menurut Mbak Nada itu malah membuat mendorong kita buat bisa punya semangat buat ini aja bisa kayak gini aja bisa punya uang. Misalnya sedangkan kita yang udah hampir lulus sekolah SMA, terus mau ngelanjutin pendidikan kok nggak ngapa-ngapain, kayak aneh gitu loh. Terus jadinya ya gitu, menurut Mbak Nada zaman sekarang memang anak-anak tuh pemikirannya udah beda kayak dulu ya. Mbak Nada ngerasain adiknya Mbak Nada contohnya, dia itu di rumah lihat kan juga sering main handphone. Nah dia kayak tadi malam tuh lihat video, terus kok ada eksperimen kayak gini ya Kak, ya Mbak, terus langsung bilang aku mau beli ini. Pertama nih ya seadanya aja, dia tuh kayak buat lihat video terus meraktekin. Terus Mbak Nada lihat emang pokoknya beda banget anak zaman sekarang sama dulu tuh. Mbak Nada dulu dengerin musik aja yang lagu anak-anak dulu udah seneng, adik Mbak Nada tidak maunya ya lihatnya ya yang seru-seru, yang buat mereka itu kayak membuat hal yang baru gitu loh. Iya gitu sih kalau dari Mbak Nada. Kalau dari dunia perkuliahan, semangatnya mahasiswa itu awal semester kan kelihatan banget ya, teman-teman tuh pada semangat belajar, ambisnya gitu. Apalagi yang di rombelnya Mbak Nada. Mbak Nada kebetulan masuk SN, jadinya dapat rombel yang satu rombel itu SN semua. Terus temen-temennya pada semangat gitu, pada rajin. Terus dari itu aja setiap hari kan tetap update di WA gitu-gitu. Itu semua teman-teman itu punya kayak beda waktu di sekolah SMA. Mereka kalau di SMA kan kayak yaudah berangkat sekolah, terus ikutin pelajaran, terus dengerin guru, pulang. Kadang kan ada yang pulang main atau apa. Nah kalau yang di perkuliahan ini sebelum jam kuliah mulai itu teman-teman udah bingung, ini kok dosennya belum mulai ya, dosennya belum ini, terus kok
apa link Zoom-nya kok nggak bisa, Kok nggak ada kabar gitu teman-teman ya? tuh udah bingung. Beda banget waktu di SMA, ya udah berangkat terus pulang. Kalau jam gitu. kosong alhamdulillah gitu ya. Iya, Mau main ke kantin gitu ya. Kalau di kuliah itu orang-orangnya keren-keren, jadi ya bener kalau nggak kuliah tuh baginya Mbak Nada nyesel sih kalau nggak kuliah. Pengalamannya banyak. Ini baru semester 1 ya Mbak Nada, mau masuk ke semester 2 itu udah banyak banget yang Mbak Nada dapetin dari teman-teman, dari dosen, terus nanti Motivasinya ya. mungkin- iya. Motivasinya. Kalau yang awal-awal itu kan ada PPAK kayak ospek gitulah ya, itu dikasih, kalau dari UNES sendiri dikasih seminar kayak dipanggilin narasumber yang keren-keren. Jadi setiap ada webinar tuh ngasih motivasi gini tuh langsung kita tuh mikir, Oh iya ya. iya, Iya. aku pengen jadi ini, pokoknya tuh jadi aku pengen ikut ini, aku pengen bisa ini, apalagi yang 4.0 itu kan nanti bakalan ada pekerjaan, ada beberapa ratus pekerjaan yang hilang, tapi nanti ada lebih banyak lagi Yang pekerjaan bermunculan. yang baru. Nah, kayak yang baru kan dari sosial media yang gitu-gitu. Terus Industri kreatif ya. bener, kalau dulu kan orang yang bisa bahasa Inggris tuh keren gitu. Kalau lihat di TikTok, lihat di YouTube, lihat di Instagram, itu kebanyakan anak zaman sekarang udah bisa bahasa Inggris. Adik Mbak Nade kalau nyeplos bahasa Inggris kok. Sampai ya Allah, aku gak paham. Ini tuh anak belajarnya dari mana? Belajarnya ya dari HP, yang sekolahnya kan dari Iya. tapi ini udah mulai Tatap muka. tatap muka kan. Itu sih penting banget kuliah kalau menurut Mbak Nada. Teman-teman harus semangat kuliah pokoknya. Seru. Ya. Ini motivasi loh ya, langsung dari pelakunya anak-anak ya. Jadi kalau mungkin anak-anak kadang mendengar dari Bu Cindy, apa iya sih Bu Cindy tahun dulu lulusan tahun kapan kok ngomong kayak gitu. Nah ini mumpung ada yang apa ya, yang pelakunya di era sekarang ketika menyampaikan seperti itu, berarti omongnya Bu Cindy kan nggak salah gitu ya. Ini Nada dan Safa yang benar-benar sudah menikmati kan ya. Iya, betul nikmatnya Ibu. kuliah gitu. Oke, ini udah menurut Bu Cindy sama Kak Nada seperti itu ya. Iya, kalau nanti yang mau tanya tentang KIP itu komplit banget informasinya di YouTube dulu, soalnya Mbak Nadi juga fokus update juga di YouTube. Oke, iya. Mungkin teman-teman di UNES beasiswanya banyak banget, jangan khawatir nanti biaya untuk ini itu ada berapa ya, pokoknya nggak terhitung ya Mbak. Kalau beasiswa baru masuk di UNES semester awal ini, baru memulai pembelajaran itu udah dikasih informasi ini ada beasiswa. Nanti syaratnya tuh kan baru semester 1 nggak keluar IP ya, itu nggak harus ada IP dulu bisa. Terus nanti habis ini kan ini udah masuk semester 2, semester 1 kemarin akhir juga banyak banget informasi tentang beasiswa ini yang beasiswa KIP itu. Teman-teman juga ada yang ikut lagi, tapi kan emang ada peraturan kalau KIP itu ada nggak double gitu loh, tapi biasanya dari pihak pemerintah kan nggak hanya KIP, setahu Mbak Nada itu ada yang dari kementerian apa gitu, lupa Mbak Nada, itu ada juga tapi Banyak sekali. iya Bu, cuman kan lebih familiarnya KIP. KIP, bener. Dengung-dengungnya sangat luar biasa, nggak bayar uang kuliah, dapat uang saku. Itu kan kalau dapat iming-iming itu siapa sih yang nggak mau gitu Iya. kan. Nah tapi benar dia mumpung ada yang ini anak-anak mumpung ada yang Mbak Nada yang sudah terjun langsung di situ ya. Jadi mungkin kan ada kekhawatiran anak-anak gitu misalnya lulus SNPTN, entah SBMPTN atau uji mandiri, dia daftar KIP kuliah. Nah yang ditakutkan anak, apakah itu nanti bisa langsung lolos KIP nggak sih Bu? Ya kan itu kembali lagi memang ke kuota masing-masing universitas ya. Dulu Mbak Nada kan nggak punya kartu KIP, terus tadi juga bantuan Ibu Cindy, terus kayak semangat dari orang tua, terus Mbak Nada, oh ini ada syarat yang gaji orang tua itu, Mbak Nada coba daftar, alhamdulillah lolos. Lolos. Alhamdulillah. Ini intinya tentang
bagaimana kamu mau berusaha apa enggak sih ya? Iya, Mau banyak niat banget ya. tahu Bu informasi mengenai beasiswa. Bahkan beasiswa yang masih SMA ini Mm-mm. ada beasiswa Hmm. itu aplikasi sejuta cita. Nggak apa ya sebutnya. Iya nggak apa-apa Kak Nada. Dulu Mbak Nada dikasih tahu ini apa pakai aplikasi ini tuh banyak banget webinar, terus ada juga beasiswa. Nah di situ nanti bisa ngakses kayak Informasi-informasi. ya informasi buat kita nanti kayak kita kan mau kuliah maksudnya masih SMA waktu dulu aku mau ambil jurusan apa ya, terus masih bingung milih yang mana ya sesuai apa enggak sama kita. Di situ juga banyak ngadain webinar kayak terus seminar online gitu sih dari Mbak Nadia. Oke, ini ada tambahan lagi nggak Bu dari Bu Cindy? Apa ya, yang jelas kalau saya selalu berharap ke anak-anak kelas 12 apapun itu nanti hasilnya yang penting usaha dulu gitu ya. Mungkin dulu juga saya pernah bilang kamu itu kalau pengen jadi nelayan pakainya jaring, jangan kail ya, alat pancing. Kalau alat pancing itu ya besar tapi kan cuma satu tok yang ketangkep. Itu pun kadang nggak bisa. Tapi kalau kamu jaring artinya kalau dalam hal pendaftaran ini semua kamu ikuti, delalah pasti ada yang nyantol, pasti itu. Jadi ini juga saya harap anak-anak kelas 12 bisa memanfaatkan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Nggak ada salahnya juga gap year karena mungkin ada suatu hal yang memang tidak bisa tidak bisa langsung bisa kuliah gitu. Mungkin dan Ibu sini bisa memaklumi itu gitu. Tapi ada kok cara-cara lain yang sekiranya daripada gap year yuk kuliah sekarang aja gitu ya. Misalnya tadi berusaha daftar KIP kuliah, atau anak-anak di zamannya Bu Cindy aja itu udah kuliah sambil kerja juga banyak kok ya. Misalnya entah nanti habis kuliah ambillah ya kerja yang part time lah ya, kayak misalnya nyuci piring di angkringan, nyuci piring di, kalau dulu masih ini ya apa sih namanya kalau di UNES itu istilahnya apa sih Mbak, biasanya kalau kalian makan apa, burjo geprek apa ya, bukan ya, apa Mas apalah itu ya. Kalau dulu tuh Bu Sini tempe penyet, tempe penyet. Itu tuh dulu teman-teman Bu Sini banyak kayak gitu. Jadi misalnya paginya buat kuliah, terus sorenya atau malamnya dia ikut nambah-nambah uang ya, bantu-bantu bersih-bersih di tempe penyetan zaman dulu kayak gitu. Atau kalau dulu malah ada yang nggak malu, jadi kayak misalnya aku tetap pengen nambah uang, kayak misalnya jadi pesuruhnya di TU gitu kan, entah nanti suruh fotokopi, suruh apa, dan nggak ada kata memalukan kalau itu niatnya untuk suatu hal yang baik gitu. Ingat tuh anak-anaknya. Jadi jangan menganggap wah kuliah harus kayak gini. Wah, nanti kalau pikirin kayak gitu kamu nanti takut sendiri, karena di kampus itu kan ketemu banyak orang dengan berbagai latar belakang ya, dari segala macam kelas sosial gitu. Nanti kalau ada yang pakai mobil, aduh aku udah minder. Nah itu nggak akan maju nanti kalau pikirannya kayak gitu. Jadi manfaatkan kesempatan kuliah ya untuk itu mengeksplor kemampuan kamu. Jadi supaya nyesel sekali kalau kalian sampai melepaskan kesempatan bisa kuliah tahun ini. Misalnya kayak SNPTN hanya dikhususkan untuk yang tahun ini gitu. Terus SBMPTN memang 2 tahun berikutnya masih bisa gitu. Tapi kan kamu tetap harus belajar kan ya. Mungkin gak sih kamu kadang nanti semangatnya mau yang gap year gitu kan, nanti bekerja terus semangat belajarnya malah berkurang. Iya, karena udah punya uang sendiri gitu. Bisa Intinya banyak jalan deh, asal itu niat masing-masing anak-anak aja sih menurut saya. Yang penting mau berusaha saja ya Bu. Iya, mau berusaha gitu. Kalau kelas ini semester 2 ya, kelas 12 kalau bisa tuh cari informasinya yang banyak ya, nanti kalau ketinggalan info kan wah kemarin kok nggak tahu. Sayang. Iya. Kadang kan anak-anak waktu sekolah tuh nanti aja nunggu info dari guru, kadang kan gitu nggak punya aku mau nyoba deh informasi tentang ini tuh gimana. Bahkan nanti kalau kita bisa punya informasi
lebih lengkap nanti kita bisa konsultasi nih sama guru, Bu ini tuh bener apa enggak, terus ini tuh gimana, kan lebih enak. Iya. Terus nanti kadang kan anak-anak ya dulu kan ngalamin ya Mbak, Iya. waktu sekolah gitu, ini tuh gimana, apalagi waktu pendaftaran SN yang tahunnya Mbak Nada, Mbak Safa itu kan daring, nggak tahu cara daftarnya, terus nanti di akun LTMPT itu gimana gitu. Betul. Itu emang harus apa ya, itu malah buat Mbak Nada itu melatih mandirinya kita buat nerusin sekolah di perguruan yang lebih tinggi ya. Sama kalau di kuliah emang mandiri banget sih, harus bisa mandiri. Nanti mungkin bisa berasa lagi kalau udah ngekos atau udah sudah tatap muka langsung Iya. dari gitu. Nikmat tes kuliah itu nggak bisa tidak bisa digantikan dengan apapun kalau menurut saya. Jadi kalau dikatakan penting, sangat penting sekali, dan pengalaman itu tuh aduh luar biasa gitu ya. Kadang dimarahi dosen aja bisa jadi pengalaman yang luar biasa gitu. Iya, betul, Bu. Misalnya telat terus dosennya bilang iya silahkan tutup dari luar gitu. Maksudnya ya dia suruh keluar, nggak boleh masuk gitu kan. Kalau di online itu nanti misalnya kan ada masuk Zoom tepat, ada yang dosen disiplin banget, nanti nggak masuk Zoom nggak tepat itu udah keluarkan. Presensinya udah disendiriin sama teman-teman sebelum misalnya masuk jam 1, yang teman-teman masuk sebelum jam 1 ya dianggap udah masuk, terus ya teman-teman masuk jam 1 lebih berapa gitu ya udah dibedain presensinya, padahal kan sama-sama ikut gitu sih. Melatih disiplin juga kan ya berarti dosennya. Ya gitu. Kan kumpulnya sama orang-orang yang keren, orang yang hebat-hebat, dosen-dosen juga ya Allah keren gitu. Maksudnya pengalaman nggak kita dapetin di sekolah, di SMP, SMA. Pembelajarannya juga lebih maksudnya lebih kompleks ya, terus lebih dalam lagi gitu. Oke, itulah tadi teman-teman penjelasan dari Bu Cindy dan Kak Nada mengenai pentingnya kuliah. Jadi ya untuk teman-teman, terutama teman-teman kelas 12 untuk bisa lebih fokus di masa depannya, memikirkan apakah kuliah ini penting gak sih gitu. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman membuka pikiran bahwa kuliah itu emang penting. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman untuk mencari informasi seluas-luasnya biar enggak ketinggalan informasi. Karena apa? Karena di zaman sekarang itu teknologi sudah canggih, jadi teman-teman jangan mager untuk mencari informasi. Oke, begitu ya Ibu dan Kak Nada. Oke, terima kasih juga nih Bu Cindy sama Kak Nada sudah bersedia meluangkan waktunya untuk datang mengisi acara podcast di kampus Visit Bergas tahun 2022 senang ini. Sekali ya, dengan sangat senang hati. Apalagi dengan ketemu anak-anak SMA Bergas yang kreatif, Safa, Nada, Deo, sama Mas, sama Raffi, sama Mas Angga itu tambahnya segitu loh Bu Cindy. Jadi alumni SMA Bergas tuh keren-keren anak-anak. Jadi kalau kalian nggak bisa kayak mereka, ya maksudnya Bu Cindy nggak membandingkan ya, dalam artian ayo contoh kakak-kakak kelas kalian ini gitu, kelihatan keren, kelihatan bisa menularkan ilmu pada kalian. Apa kalian nggak mau sih kayak mereka gitu ya? Sip. Oke. Baik, saya selaku moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bu Cindy dan kepada Kak Nada apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bu Cindy dan Kak Nada. Terima kasih, selesailah sudah acara podcast hari ini. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.